Shalom bagi kita semua. Puji-pujian dan hormat bersama kita naikkan kepada Bapa kita, Sang Pemilik hidup, yang setia menjaga dan memelihara kita. Satu malam kembali telah berlalu, dan kita patut bersyukur karena boleh dipertemukan lagi dengan hari yang baru. Bersua kembali bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor melalui Renungan Harian Toraya di Rabu pagi ini, 15 Oktober 2025. Mari kita berdoa memohonkan penyertaan Roh Kudus. Di pagi ini ya Bapa, kami datang kembali kepadamu dengan hati yang penuh sukacita dan mau bersama-sama bersyukur atas berkat penyertaan-Mu yang selalu hadir bagi kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami rindu sapaan kasih-Mu sebagai pedoman bagi kami menapaki hari ini. Sampai dengan nanti kami menutup lembaran hari ini dalam istirahat kami malam nanti. Hadirlah ya Roh Kudus, jamah dan perbaharui hati kami senantiasa oleh pendengaran dan pemahaman akan firman-Mu. Biarlah waktu teduh bersamamu ini menjadi kerinduan yang akan terus bertambah dahsyat bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Penolong hidup kami berdoa kepadamu. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai dengan 15. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang yang sakit kulit, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah membawa kantong perbekalan dalam perjalanan. Janganlah membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat nafkahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam damaimu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salam damaimu itu kembali kepadamu. Apabila seseorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Pergi dan beritakanlah. Maleko siapa pesanan ni. Seorang ibu menyuruh anaknya pergi menyampaikan undangan kepada para tetangga untuk menghadiri acara ulang tahun di rumahnya. Si anak pun segera pergi menuju ke rumah-rumah tetangga. Sayangnya, di perjalanan ia harus menghadapi banyak tantangan. Ada anjing peliharaan tetangga yang membuatnya ketakutan sehingga berlari pulang. Ada pula yang tidak menghiraukannya karena ia hanya seorang anak kecil. Menjadi utusan untuk menyampaikan suatu berita memang tidaklah mudah. Banyak tantangan dan rintangan yang akan dihadapi, seperti anak kecil tadi. Para murid yang diutus Tuhan Yesus juga tidak luput dari hal sedemikian. Mereka semua diutus untuk pergi dan memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Kata pergi menunjukkan suatu pergerakan yang aktif, bukan hanya sekedar tahu dan diam di tempat. Mereka harus pergi meninggalkan zona nyamannya. Kata beritakan menegaskan bahwa mereka diutus untuk menyampaikan tentang kerajaan Allah, bukan tentang diri mereka. Sekalipun mereka diutus oleh Tuhan Yesus, tetapi akan tetap ada risiko ditolak, diremehkan, menderita, mengalami kesulitan, bahkan dihukum dan dibunuh.
Akan tetapi mereka semua harus tetap setia dan teguh untuk pergi dan memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberikan mereka kekuatan untuk membawa damai sejahtera, menyembuhkan, membangkitkan, dan mengusir setan-setan. Kita semua juga telah diutus Tuhan, tentu dalam tugas, tanggung jawab, dan pelayanan masing-masing. Karena itu, kita semua diajak untuk terus setia dan taat menjadi utusan Tuhan. Pergi dan beritakan Injil menjadi pesan yang harus hidup dalam hati kita. Sekalipun akan banyak tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, tetapi kita percaya Tuhan memperlengkapi kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka dan penuh kerinduan, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Bapa, dengarkanlah doa-doa syafaat kami, karena hanya Engkaulah harapan dan penolong kami. Tuhan, kami bersyukur atas keberadaan gereja-Mu, tempat kami bertumbuh dalam firman dan persekutuan. Kami memohon, pelihara gereja-Mu agar tetap setia pada kebenaran. Kuatkan para pemimpin rohani kami, agar menjadi teladan dalam iman, kasih, dan pengabdian. Berikanlah semangat yang baru dalam pelayanan, dan pelihara dalam kerendahan hati serta ketulusan dalam mengutamakan kemuliaan-Mu di atas segalanya. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan para pemimpin dari tingkat pusat hingga daerah. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan dan hati yang takut akan Engkau. Di dalam menghadapi berbagai tantangan, kiranya bangsa kami boleh Tuhan tuntun untuk tetap bersatu, saling peduli, dan mencari kehendak-Mu. Kami pun menyerahkan setiap keluarga kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah rumah tangga kami, memberi damai dan kasih yang mempersatukan. Tolonglah setiap pasangan suami istri untuk saling mengasihi dan menghormati. Lindungi anak-anak kekasih kami dari pengaruh dunia yang jahat, dan tuntun mereka agar hidup takut akan Tuhan. Kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Tuhan jamahlah mereka dengan kuasa penyembuhan-Mu. Pulihkan tubuh, jiwa, dan semangat mereka. Dan bagi anggota keluarga, sanak, saudara yang merawat, berikan mereka juga kekuatan dan ketabahan. Kiranya kasih-Mu melingkupi kami semua. Kami juga mengingat akan dunia pendidikan ya Tuhan. Berkatilah para guru, para dosen di dalam tugas mereka mendidik dan membimbing. Tolonglah anak-anak kami, para pemuda-pemudi kami, agar giat belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Jauhkan mereka dari pergaulan yang merusak masa depan mereka. Bukakan masa depan yang Engkau rancangkan bagi mereka. Kami pun menyerahkan pekerjaan, usaha, dan keadaan ekonomi kami kepada-Mu Bapa. Kami bermohon Tuhan berkenan menolong mereka yang sedang mencari pekerjaan atau menghadapi tekanan di tempat kerja. Bukakanlah jalan, dan mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun Engkau menempatkan kami. Tuhan, kami pun berdoa untuk diri kami masing-masing. Kami butuh Engkau setiap hari. Ajarkan kami untuk hidup dalam kebenaran, mengasihi sesama, dan bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Jika kami lelah Bapa, kuatkanlah kami. Jika kami ragu, teguhkanlah iman kami. Bentuklah kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua permohonan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua diajak Tuhan untuk terus setia dan taat menjadi utusannya. Tentunya di dalam tugas, tanggung jawab, dan pelayanan kita masing-masing. Selamat menjalani hari ini, Tuhan memberkati.